Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyambangi Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung untuk memastikan soliditas kedua institusi negara ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyambangi Gedung Kejaksaan Agung pada Senin sore dan kedatangannya didampingi sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Mobil iring-iringan Kapolri tiba di Gedung Kejaksaan Agung sekitar pukul 15.25 waktu Indonesia Barat dan disambut hangat Jaksa Agung ST Burhanuddin. Setibanya di lokasi, rombongan Kapolri langsung masuk ke gedung utama dan menggelar pertemuan tertutup. Usai pertemuan, Jaksa Agung dan Kapolri memastikan soliditas Kejaksaan Agung dan Mabes Polri terlepas dari isu yang berkembang saat ini. Dan sebenarnya ini adalah bukan program baru, ini adalah program lama. Ya, kemudian kan kami juga, saya dengan Pak Kapolri, tapi teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Jadi kami sejak dulu kami sudah mengenal secara pribadi beliau. Kemudian kami sama-sama, saya jadi Jaksa Agung, beliau sebagai Kapolri. Kemudian jangan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa kami lakukan dan kami selalu berpikir bagaimana perbaikan ke depan lagi. Itulah yang tadi kami bicarakan. Kami mendapatkan kehormatan diterima untuk bisa bersilaturahmi dan beraudiensi terkait dengan beberapa hal yang tadi kita bicarakan untuk bagaimana ke depan antara kejaksaan dan kepolisian sebagai satu ikatan aparat penegak hukum di dalam sistem criminal justice system ini tentunya terus kita perkuat, kita perkokoh, apalagi kita juga ada KUHP baru yang tentunya ini juga sama-sama kita sosialisasikan bersama dan bagaimana ke depan tentunya kemitraan yang ada, sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan. Perintah Kejaksaan Agung kepada Kejaksaan Tinggi se-Indonesia untuk mendata permasalahan program MBG dan SPPG kini resmi dihentikan. Kejaksaan Agung beralasan penghentian dilakukan agar tidak disalahgunakan dalam pelaksanaan pendataan. Tidak hanya ke Kejaksaan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama jajaran juga melakukan silaturahmi dengan Panglima TNI. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama jajaran pejabat utama Mabes Polri melakukan silaturahmi dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Kedatangan Kapolri disambut langsung Panglima TNI didampingi Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita beserta para Kepala Staf Angkatan. Dalam sambutannya, kedua instansi ini bersepakat meneruskan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menekankan soliditas TNI dan Polri sebagai pilar utama menjaga kedaulatan bangsa. Bupati Lombok Timur Hairul Warisin mengungkapkan betapa pentingnya program MBG sekarang, di mana banyak pedagang terbantu karenanya. Kasih orang makan MBG itu, nggak ada orang belanja di pasar. Disampaikan Bupati Lombok Timur saat anak libur sekolah, pedagang-pedagang mengeluh karena pasokan pembelian bahan baku untuk MBG tidak berjalan. Menurutnya program makan bergizi gratis tidak hanya berdampak pada gizi siswa, tapi juga ikut menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Murid tidak masuk di pasar pada menangis. Harga cabai yang tadinya 60.000, sekarang 30.000. Bahkan hari ini turun jadi 25.000. Banyak orang yang kasih orang makan MBG itu, nggak ada orang belanja di pasar. Teriak itu semua pedagang sayuran di pasar itu sekarang itu. Sampai mereka menelpon saya, Bupati gimana nih caranya nih supaya murid itu segera dimasukkan saja, dosa diliburkan katanya. Terasa dia sekarang. Sekarang hanya 3 minggu siswa murid tidak masuk di pasar pada menangis. Harga cabai yang tadinya 60.000, sekarang 30.000. Bahkan hari ini turun jadi 25.000. Banyak orang yang nyinyir Pak, MBG stop, MBG, bagaimana MBG mau di stop? Kalau MBG di stop, siapa yang akan beli telur? Siapa yang akan membeli daging? Punyanya peternak. Siapa yang membeli sayur? Punyanya petani. Kalau kita semua tanpa MBG yang mau mengkonsumsi itu, tidak mungkin Pak. Dan sudah kita buktikan, hari ini terbukti dia. Itulah pentingnya MBG ini Pak. Sementara itu pendakwah Kodim Al-Husna memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya selesaikan dulu kasus dugaan korupsinya daripada mendahulukan manfaat program. Ada kaidah fikih darul mafasid muqaddam
ala jalbil masalih. Jadi darul mafasid, menolak, menghilangkan kerusakan, di sini adalah isinya adalah korupsi. Muqaddam harus didahulukan, ala jalbil masalih, atas menarik kemaslahatan, di sini MPG. Jadi kerusakan, kemafsadahan, dosa yang sudah jelas yaitu korupsi, ini harus lebih dahulu diantisipasi untuk dihilangkan dari sekedar untuk jalbil masalah, yaitu Presiden Prabowo Subianto mempersilahkan masyarakat Indonesia pindah ke negara lain jika merasa masa depan Indonesia suram. Prabowo juga meminta masyarakat bersatu dan tidak mempunyai sifat dengki, curiga, serta mencaci maki. Presiden Prabowo Subianto mempersilahkan masyarakat Indonesia untuk mencari negara lain jika merasa masa depan Indonesia suram. Menurutnya, masyarakat Indonesia seharusnya bersatu dan bergotong royong agar Indonesia bangkit menjadi negara sejahtera. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Koperasi ke-79 di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu siang. Indonesia kaya, Indonesia akan bangkit, dan Indonesia akan mampu memperkuat semua kekuatan di Republik Indonesia ini. Yang ragu-ragu, silakan duduk di rumah aja. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan, tidak ada yang melarang. Kalau di Indonesia, mohonlah, mari kita bersatu, mari kita gotong royong, mari kita kerjasama. Yang kuat, bantu yang lemah. Yang lemah, kerjasama yang baik. Insya Allah kita akan bangkit, saudara-saudara. Prabowo juga meminta masyarakat Indonesia tidak mempunyai sifat dengki, curiga, dan suka mencaci maki. Karena sifat asli bangsa Indonesia adalah saling memaafkan, mengerti, mengasihi, dan membantu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menerbitkan surat edaran yang memerintahkan penghentian kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan program MBG. Perintah tersebut tertuang dalam surat yang diterbitkan pada Jumat 10 Juli 2026 lalu dan ditandatangani Direktur Penyidikan Jampitsus dan Syarif Sulaiman Nahdi. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan penghentian dilakukan agar tidak disalahgunakan dalam pelaksanaan pendataan. Padahal sebelumnya Jampitsus Kejaksaan Agung yang saat itu masih dijabat Febri Adriansyah memerintahkan Kepala Kejaksaan Tinggi untuk menginventarisasi dan melaporkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program MBG.